Halo semuanya, selamat datang di Taxi Driver. Cerita di bulan memperlihatkan pria lonely kita, Travis. Di mana rupanya nih orang lagi ngelamar kerja jadi supir taksi kota New York. Dalam interviewnya, Travis niat banget buat kerja jadi supir taksi. Sampai-sampai ia bilang ke orang interview tersebut kalau dirinya setiap menerima konsekuensi yang nanti terjadi. It's clean. It's real clean, like my conscience. Are you gonna break my chops? Sorry, sir, I didn't mean that. Singkat cerita, kini dirinya telah mendapati apa yang dirinya mau. Malam itu, Travis lihat kegiatan orang-orang yang bagi Travis sudah terlalu jauh dari kata baik. Ia berharap hujan akan membersihkan sampah-sampah jalanan. Terkadang sering juga dirinya membersihkan cairan putih, merah dari penumpang yang bermain di dalam mobilnya. Sehabis itu nih orang punya kegiatan cukup aneh, dengan selalu pergi ke bioskop dewasa sehabis narik taksi. Di ruang loket, ia sedikit basa-basi buat kenalan, namun si Travis tidak membaca situasi kondisi. Troy! All right, okay, I'm just... Singkat cerita, sepanjang ia bekerja menjadi taxi driver, baru kali ini Travis bertemu wanita yang bagi dirinya berbeda dari yang lain, dan sudah jelas ia menyukainya. Dia bernama Betsy, seorang pegawai di tim ses atau semacam partai gitu, untuk calon presiden bernama Charles Valentine, juga dengan teman sekantor, Tom. Betsy menanyai Tom apakah ia tahu sudah berapa lama supir taksi di luar sana dia menunggu. Tahu maksud Betsy, ini orang mengusir Travis yang kala itu diam termenung akan kecantikan Betsy. Sesudah mengantarkan beberapa customer, Travis pergi ke tempat yang selalu ia singgahi bersama teman-temannya. Di dalam, teman mereka menawari Travis beceng, khas Amerika banget tuh. Untuk jaga-jaga aja, kalau dirinya kedapati customer rese, jawab iya, nggak usah. Use mine, I'm conservative, you know? Lanjut cerita, kini Travis beranikan diri buat kenalan sama Betsy dengan cara menjadi sukarelawan terhadap apa yang Betsy ingin. Hal itu pula dipertanyai oleh Betsy ke Travis, tapi si Travis bilang kalau alasan ia pengen jadi sukarelawan itu karena dirinya yakin kalau Charles Valentine akan membawa negeri ini menjadi lebih baik. Why? Namun alasan sesungguhnya si Travis ini hanya pengen dekat aja sama Betsy, soalnya tiba-tiba lonely man ini ngajak Betsy nongkrong plus sedikit ngegombalin tuh cewek. Yes. Outside the front? Yes. Okay. Mendengar ajakannya diterima, Travis nunggu di luar. Lalu perbincangan mereka berdua pula dimulai. Dari saling menceritakan diri masing-masing, pekerjaan, hobi, sampai satu titik Travis nanyai soal Tom, teman sekantor Betsy. Dimana Travis nggak suka sama tuh orang. Konyol, kutu buku, aneh. Kata-kata itu ia ungkapkan ke Betsy terhadap perspektif dirinya. Dan juga menanyai lagi soal Betsy yang kenapa mau untuk kerja di tim ses. Betsy pun menjawab semua pertanyaan tersebut dengan elegan, bukan seperti Travis yang penasaran dan cemburuan. Tom itu orangnya baik, rajin, bekerja keras. Kalau alasan kenapa mau jadi pekerja tim ses, alasannya cari kerja sekarang susah. Betsy, oh damn, I gotta remember stuff like that. Habis itu malamnya Travis narik lagi, namun keberuntungan saat itu dirinya kedapati customer calon presiden, Charles Valentine. Lalu ia menyapa tuh orang, juga berkata kalau dirinya adalah salah satu sukarelawan tim sesnya ia. Kemudian Charles minta pendapat Travis sendiri mengenai kota ini yang bagaimana menurut baginya. Pendapat Travis, kota ini sudah chaos tak beratur oleh orang lalu lalang dengan aktivitas yang bagi Travis udah secepatnya merombak dan berharap Charles Valentine bisa mengabulkan pendapat tersebut. Nice talking to you, sir. You're a good man. Setelah mengantarkan calon presiden, tadinya mau sobat sebentar, tapi dari arah belakang, cewek kupu-kupu malam masuk, juga menyuruh Travis jalan. Namun seseorang pria memaksa cewek tersebut buat keluar. Ia pun memberi imbalan untuk melupakan momen ini. Lanjut cerita, merasa hubungan mereka mulai semakin dekat, Travis ngajak Betsy nonton ke bioskop. Tetapi si geblek ini malah ngajak Betsy ke bioskop yang dimana selalu ia dikunjungi kalau sehabis pulang narik taksi. Dari bahasa tubuh aja, Betsy udah mulai keheranan oleh niat Travis saat sudah di ruang loket. Ya, udah jelas Betsy mulai gak suka sama kelakuan nih cowok freak. Saat hendak pergi, Travis menahan Betsy pergi dengan menjelaskan kalau kira Betsy itu suka sama film kayak gini. Can I call you? Merasa sudah bersalah juga mengecewakan, ia hubungi Betsy namun tak diangkat, jadi Travis ngasih pesan suara aja. Pesannya nggak jauh-jauh dari kata maaf Travis tentang malam tadi. I tried several times to call. I also sent flowers, but with no luck. Besok hari tiba-tiba Travis datang ke kantor kerja Betsy. Tujuan ia datang ke sana sudah jelas, pengen tahu jawaban Betsy dari malam lalu. Dibarengi kesal, Travis ngata-ngatain Betsy yang sama halnya kayak perempuan lain. Emang resep-resep. Okay, then just leave. Hang on. All right, just leave there.
Seperti hari kerja sebelumnya, Travis nganterin seseorang ke pinggiran apartemen. Tapi bukannya turun, penumpang itu menyuruh untuk jangan hentikan argo karena ia akan membayar berapapun dan menemani penumpang tersebut. Sedikit ngasih tujuan kalau ternyata penumpang tersebut pengen liatin ke Travis alasan yang membuat seperti ini, yaitu melihat sang istri customer selingkuh sama orang kulit hitam di apartemennya. Dan seperti dugaan, dengan kata lain, penumpang itu pengen ngekill tuh orang hitam dengan revolver Magnum 44 yang telah dirinya beli sebelumnya. Singkat cerita lagi, Travis kala itu sedang sama teman-temannya istirahat sejenak. Salah satu temannya bernama Witch akan pergi. Travis ingin bilang sesuatu di luar. Dari sini Travis sudah mulai muak akan semuanya yang membuat Witch nggak tahu Travis ini mau pengen bicara apa kepadanya. Soalnya Travis di sini nggak tahu harus bilang gimana ke temannya itu. Kemungkinan si Witch mah Travis ini mau minta solusi akan pekerjaan juga tentang kehidupan. Relax, killer, you're gonna be alright. Saat hendak pulang di tengah jalan, dia hampir nabrak cewek yang tempo lalu pernah masuk ke dalam taksinya. Oleh karena itu, Travis ngikutin cewek tersebut sama rasa penasaran. Hey Travis, this here's Easy Andy. Singkat cerita, tiba-tiba Travis berniatan membeli senjata oleh orang di sana. Sebelumnya Travis pengen beli Magnum 44 aja kayak seseorang waktu lalu. Tapi malah kepincut revolver 38, Colt 25, Walter 380 otomatis. Ash, coke, mescaline. No, I'm not interested in that stuff. Buat kalian yang belum tahu, kalau alasan Travis beli senjata adalah pengen ngakil Charles Valentine. Soalnya Betsy pernah bilang jika ia mengabdi untuk calon presiden tersebut. Ya mungkin hitung-hitung balas dendam sama Betsy plus berinovasi membuat alat kejutan. You talking to me? You talking to me? Man who stood up against the scum. Shit, here is someone who's... Pada malam hari dirinya mampir ke warung Madura, cabang Amerika. Tetapi hal tak terduga membuat Lonely Man ini bisa melakukan hal ini. Besoknya lagi ia menunggu buat ketemu cewek waktu lalu. Setelah itu, Travis disuruh ngobrolin hal ke seseorang pria bernama Mateo. $15, 15 minutes, $25 half an hour. Hey man, no money over here. Setelah membahas harga dan apapun itu, Travis masuk dengan cewek tersebut bernama Iris yang masih berusia 14 tahun. Saat Iris mencoba untuk kerja, dirinya dihentikan Travis. Travis terus terang saja menjelaskan kalau dirinya booking Iris bukan buat cewek. No, I don't want to make it. I want to help you. Well, I can help you. Saat Iris mencoba untuk kerja, dirinya dihentikan oleh Travis. Travis terus terang saja menjelaskan kalau dirinya booking Iris bukan buat yang kayak gitu, melainkan ingin nanya soal kejadian waktu lalu. Jawaban alasan dari ini cewek kalau waktu itu cuma mabok, jadi tidak begitu mengingat. Namun saat Travis akan pergi setelah mendengar jawaban dari Iris, Iris mengajak pertemuan lagi esok siang. Soalnya ada yang Iris kasih tahu ke Travis. Sweet Iris. It's yours. And right. Singkat padat nggak buang-buang waktu, akhirnya mereka berbincang pada salah satu tempat yang pernah Travis kunjungi. Obrolan di sini seperti kakak adik. Dari Iris yang mengatakan alasan sebenarnya ia jadi cewek bookingan itu karena kedua orang tuanya selalu cekcok, membuat ia pergi dari rumah, plus ikut sama Mateo. Mendengar hal tersebut, Travis memberitahu Iris kalau cewek seumuran dia itu seharusnya diam di rumah, ngerjain tugas sekolah, main bersama teman-teman seumurannya, bukan jadi cewek pemuas nafsu dari pria biadab yang memiliki moral. Jadi jika Iris mau, ia bisa memberi uang ongkos buat bisa balik kedua orang tuanya. Bagi Travis, Iris masih punya masa depan baik jauh dari waktu sekarang. I tell you what I'm gonna do. I'm gonna give you the money to go. Seketika membuat Iris membicarakan hal itu ke Mateo kalau ia sudah tidak mau lagi kerja kayak gini. Tapi pedofil ini bisa-bisanya meyakinkan kembali cewek usia 14 tahun. Dari sisi lain, Travis sedang mempersiapkan rencana sebelumnya, plus niat membantu Iris buat pulang kedua orang tuanya. Dalam kampanye terakhir Valentine juga sama pidato penutup, kita lihat penampilan baru dari hero man kita, di mana itu menyiratkan perubahan dari Lonely Man. Debut the new roads with we are the few. Selepas pidato dan turun, Travis perlahan mendekati ama tangan yang sudah siap. Tetapi merasa sudah gagal, Travis pergi ke tempat kerja Iris. Sebelumnya dirinya ketemu dengan Mateo, tetapi Mateo tak mengenali, plus mengusir Travis. Alhasil Travis kemudian bergegas masuk ke apartemen, juga menembak penjaga yang membuat isi ruangan terdengar. Ia juga terkena tembakan di leher oleh Mateo yang masih hidup. Sedikit naik ke atas, tiba-tiba seseorang keluar dari kamar Iris, plus menembak Travis juga begitu sebaliknya.
Selepas kejadian tersebut, berjajaran koran mengatakan Taxi Driver Battle Gang. Intinya Travis ini berhasil menjadi pahlawan. Juga pesan dari dua orang tua Iris yang berterima kasih kepadanya. Karena dirinya, Iris kini kembali menjadi cewek pada umumnya, seseorang cewek yang berusia 14 tahun. Bert and Ivy Steensma. Mungkin dari kalian jarang tahu tentang film ini, soalnya film tersebut dibuat pada tahun 1976. Saya juga belum lahir di tahun segitu mah. Dan film Taxi Driver ini adalah film dari salah satu orang yang ada pada meme, yaitu Bapak Absolut Cinema, Martin Scorsese. Ya pasti kalian gak asing sama meme ini. Oh ya, film ini adalah film keempat yang masuk dalam list movie favorit saya, soalnya banyak hal yang saya cukup rekomendasikan apabila kalian ingin nonton. Ya udahlah teman-teman, untuk rekap alur cerita Taxi Driver sampai di sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya.